ngopi lah Mas, biar corona pergi. Oh iya, ngopi sama ngerokok, ya kan? Iya. Nah ini tepat jam 3. Tapi Yayannya belum hadir ini ya. Atau hadir pakai nama yang lain kita nggak ngerti. Mas Yayan udah hadir belum? Tidur mungkin. Oh tidur, ya udah kalau tidur ya. Ya kita inilah ya, kasihkan ke moderator aja Bung Oji. Oke. Biar mengambil alih forum. Silahkan Bung Oji, monggo. Halo. Yang lain mungkin bisa Buat semuanya, dimatikan. suaraku terang nggak diterima semuanya? Halo. Terang. Terang ya? Terang. Oke. Nggak ada yang berebut-berebut kan? Karena kemarin berebut sempat. Nggak tahu. Oke. Oke, ya selamat sore kawan-kawan semua. Selamat datang kembali di kali ketiga diskusi bersama daring dari Paguyuban Darah Juang. Ingat ya, Paguyuban, bukan perhimpunan. Sudah berkali-kali kesalahan ini. Saya dulu yang pertama kali memulainya. Diskusi daring dari Paguyuban Darah Juang ini rencananya ingin mengaktifkan kembali lah kerja-kerja kita, kerja-kerja berpikir kita terutama, agar tidak jadi beku menjadi konsumen media informasi yang sekarang sudah sedemikian membanjir di mana-mana. Kalau bisa kita bisa menghasilkan ide-ide yang ya bisa bikin ngajak orang lain berpikir lebih serius lah daripada sekedar mengkonsumsi berita-berita yang hanya sekedar mencari sensasi aja. Oke, kali ini kita akan mendiskusikan materi tentang Kepulauan Rempah Nusantara, tepatnya materi yang akan dibawakan oleh Bung Amril Buamona, yang dia punya satu cerita menarik tentang Pulau Rempah dan juga tentang komoditas kopi yang ada hubungannya dengan sejarah di kawasan Pulau Rempah dan bagaimana dinamikanya di dalam materi yang akan dia bawakan. Oke, langsung saja ya. Saya berikan kesempatan buat Bung Amril Buamona untuk memaparkan materinya. Sorry. Sebelumnya, sebagai kebiasaan, kita akan memulainya sebelum Amril, kita memulainya dengan sebuah nyanyian dulu dari Bung John Tobing. Oke, silakan Bung John. Monggo. Oke. Saya akan bawakan sebuah lagu ini untuk khusus ayah laki-laki yang mempunyai penyakit. Ya, inilah lagunya, Ayah Kami. Ntar dulu, pusing, lupa. Ayah, engkaulah cerita kami semua, kami yang ada. Ayah, ibu, anakmu, dan gerakan engkau beri semangat. Hidup kami dari barat yang engkau hembuskan, bergerak terus cari kemenangan bagi rakyat. Tapi kini ibu yang harus merawatmu, karena memang itu yang tersurat. Kami sayang dirimu ayah, yang selalu perhatikan kami semua.
kami yang ada dan gerakan, Engkau beri semangat hidup kami dari bara yang Engkau hembuskan, bergerak terus cari kemenangan bagi rakyat. Tapi kini Ibu yang harus merawatmu, karena memang itu yang tersurat. Kami sayang dirimu ayah yang selalu perhatikan kami semua. Ayah, kami terus doakan dirimu sepenuh cinta. Demikian, terima kasih. Wah, bravo. Oke, sebuah lagu yang khas John Tobing. Kalau bagi kawan-kawan yang sudah pernah dengerin lagunya John Tobing, pasti terbiasa dengan sentuhan khas John Tobing. Oke, tak berlama-lama ya. Bung Amril, silahkan dimulai nih diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih, Bang Oji, moderator. Jadi, selamat datang para peserta sekalian, kawan-kawan semuanya. Jadi, Paguyuban Bandara Juang berdiskusi Kamisan, tapi hari ini diundur menjadi hari Jumat. Tetapi tetap saja forumnya bernama Forum Kamisan. Memang tradisi kita memang lebih pada kajian naskah dan sejarah. Dan kali ini saya mengajak lebih mengkontekstualisasikannya untuk melihat masa sekarang dan juga masa ke depannya, langkah-langkah seperti apa. Jadi nanti akan ada, halo, apa suara saya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak. Oke. Bagaimana kira-kira bayangan terhadap peta jalan menuju apa yang kami akan coba usung dari diskusi ini. Jadi tema diskusi itu adalah tentang sejarah rempah dan bagaimana budayanya. Tentu ini menyangkut soal dengan spektrum yang sangat luas. Kalau kita bicara soal sejarah dan juga budaya, akan banyak sekali percabangan dari masing-masing aspek tadi. Tetapi saya akan membuat dua pendekatan saja, yaitu satu untuk sejarah, akan meng-highlight hal-hal penting yang menuju pada sampai nanti hubung antara saat dulu dan saat nanti, yaitu tentang ketika proklamasi masyarakat Maluku dikumandangkan yang disebut sebagai proklamasi Haria. Kemudian soal budaya saya akan lebih narrow down, lebih budaya livelihood atau budaya mata pencaharian. Gimana Pak Moderator? Oke. Terus lanjut. Oke, jadi apa namanya? Saya coba share screen aja di sini. Apa bisa kelihatan ya? Halo, Pak Oji, bisa masuk ini? Udah jelas? Pak Moderator. Halo. Jelas, Pak Amril, jelas. Suaraku udah jelas? Jadi, ya. Jelas, Jadi kondisi sosiologis sebelum kedatangan bangsa Eropa di Maluku itu sebetulnya agak terbagi antara kondisi di utara yang lebih maju karena pertemuan dengan suku bangsa lainnya dan membuat
kondisi perekonomiannya lebih maju dan juga transfer ilmu pengetahuan. Di utara itu ditandai dengan kondisi kesejahteraan yang baik karena terjadi pertukaran barang di sana dengan komoditi rempah. Misalkan kitab Negara Kartagama yang tahun berapa? Di 365 Masehi diterbitkan, kalau saya nggak salah, itu sudah mencatat persentuhan antara Majapahit dengan daerah yang disebut Moluku. Dulu yang namanya Maluku itu adalah 4 daerah di wilayah utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dan kemudian nama itu kemudian berkembang untuk meliputi wilayah pulau-pulau yang sampai ke selatan, sampai di Pulau Aru dan Kei. Jadi sudah ada sejak zaman dulu sudah ada. Kemudian di wilayah yang selatan memang kondisinya mungkin relatif lebih di belakang ketimbang wilayah di utara. Wilayah di selatan itu belum dikuasai ketika Eropa belum ada satu monarki besar yang hidup atau yang eksis di sana. Masih terdapat tradisi head hunting atau tradisi di Kalimantan disebut mengayau. Jadi masih terjadi perang penaklukan antara wilayah sehingga untuk menuju secara alami suatu hegemoni atau suatu dominasi kekuatan terhadap daerah-daerah lainnya. Kulturnya adalah kultur maskulin, di mana terjadi perang penaklukan itu antar satu daratan maupun antar pulau-pulau kecil. Perang antar pulau kecil itu dilakukan dengan menggunakan perahu-perahu ke kora-kora. Sebetulnya secara tradisional itu disebut hongi. Dan dari tradisi inilah kemudian kelak nanti dimanfaatkan Belanda sebagai hongi tochten. Jadi tradisi untuk mempatroli wilayah-wilayah yang nanti dilakukan untuk keperluan monopoli. Kemudian cengkeh memang hal yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Maluku. Biasanya seseorang dalam suatu keluarga jika ada anak yang lahir, kemudian orang tuanya menanamkan cengkeh sebagai pertanda untuk kehidupan anaknya. Saya sendiri pernah merasakan, walaupun sudah di tahun-tahun 90-an, udah di zaman modern. Saya lahir besar di Ambon, tapi pada umur 4 tahun ketika pulang ke Pulau Buru, itu paman saya menanamkan cengkeh. Umur saya 4 tahun menanam cengkeh, dan itu sebagai pertanda bahwa nanti kira-kira livelihood saya juga adalah bagian dari situ. Jadi inilah budaya livelihood orang Maluku yang kemudian nanti kita lihat dari masa ke masa bagaimana perkembangannya. Nah, cengkeh ini adalah komoditi yang ternyata di dunia internasional sangat berharga. Dan dari berbagai catatan, cengkeh ini rupanya dikenal sebagai produk dari Jawa dan produk dari Cina dan bukan dari Maluku. Jadi persentuhan-persentuhan antara pedagang Cina dan Jawa ke Maluku, dan termasuk juga dari Makassar dan Arab, itu membuat cengkeh dikenal lebih sebagai produk dari Cina dan produk dari Jawa. Di sisi lain, kondisi jalur perdagangan atau yang dikenal sutra di dunia internasional itu dikuasai oleh pedagang-pedagang dari Muslim, terutama setelah Al-Fatih menguasai Konstantinopel dan semakin memblokir jalur perdagangan. Ini membuat bangsa-bangsa Eropa yang seperti Portugis yang saat itu punya kekuatan ekonomi yang lebih tinggi, kemudian terdorong untuk mencari wilayah-wilayah atau jalur perdagangan ke Maluku. Nah, kembali lagi highlight kondisi Maluku saat itu masih ditandai dengan ciri-ciri yang katakanlah masih terjadi peperangan, kemudian kondisi perdagangan dilakukan baik dengan antar pulau maupun dengan bangsa-bangsa lain. Juga kekuasaan Ternate terus diperluas dan terjadi rivalitas antara Ternate dan Tidore, dan itu dalam banyak catatan yang melacak sejarah ada aliansi yang disebut Uli Siwa dan Uli Lima.
Uli Siwa atau Patah Siwa itu adalah aliansi yang berkonotasi dengan kekuasaan kerajaan Tidore, sedangkan Uli Lima atau Patah Lima adalah kelompok aliansi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang beraliansi dengan Ternate. Tentu saja ada banyak penafsiran tentang kedua kelompok masyarakat ini. Ada yang menafsirkan ini adalah bagian dari kelahiran suku bangsa Maluku yang pertama kali dilahirkan di Seram dari sebuah sungai besar dan melahirkan 3 orang anak, dan ada satunya melahirkan keturunan dengan namanya Uli atau Patah Lima, dan yang lahir dengan dan membesarkan kelompok Patah Siwa. Dan ada lagi satu Uli lagi yang disebut Uli Liase, dan itu tidak muncul menjadi kekuatan yang besar. Tapi dalam diskusi ini saya merujuk terus terang pada pendapat Valentin yang mengatakan bahwa, seorang sejarawan Belanda yang mengatakan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang berasosiasi dengan kekuatan politik yang agak menonjol saat itu, yaitu Ternate dan Tidore. Nah, kondisi-kondisi inilah yang terjadi di Maluku, dan ini terjadi sebelum Portugis sampai ke Maluku pada 1511. Oke. Nah, jadi sebelum Eropa masuk pun kita sudah punya rute perlayaran, yaitu rute pertama itu yang bisa rute pertama itu adalah berangkat dari pelaut-pelaut Nusantara, yang dia umumnya berangkat dari Semenanjung Malaya, melewati Jawa dan Laut Jawa dan Kalimantan, kemudian ke Sulawesi Timur, dan kemudian masuk ke Lautan Banda. Ke Lautan Banda kemudian dia menyusuri Pulau Seram, sebelah barat Pulau Seram, kemudian melayar ke utara sampai ke Pulau Bacan, dan memasuki Halmahera dan Ternate. Dari sanalah aktivitas pertukaran cengkeh kemudian dilakukan. Sedangkan rute yang kedua itu dilakukan oleh pedagang-pedagang Cina, jadi dari Kamboja, Vietnam, Thailand, dan sebagainya, maupun dari Cina langsung, menyeberangi Laut Cina Selatan, kemudian sampai ke Filipina di Kepulauan Sulu. Dari Kepulauan Sulu kemudian turun ke selatan di Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara, lalu mereka berlayar ke timur, masuk ke Ternate, Tidore, kemudian ke Halmahera untuk melakukan perdagangan. Nah, kira-kira ini gambar yang ada ini yang di rute rempah tapi dia melewati selatan, bukan melewati utara yang melewati Pulau Jawa. Dan ini yang perdagangan oleh Cina, dia turun langsung ke Filipina, bisa dilihat dia turun langsung ke Filipina, kemudian ke Pulau Sulu, kemudian turun ke Morotai dan berdagang ke seputaran itu sampai ke Banda dan Seram. Oke, tentang hubungan dengan pedagang-pedagang di Nusantara, memang dari kitab Pararaton tidak menyebutkan secara khusus bagaimana itu interaksi antara pedagang Jawa dalam hal ini, tetapi sudah menyebutkan daerah-daerah yang dulu memang menjadi wilayah monarki awal atau pseudo-monarki di Gorom, itu di Seram bagian timur. Kemudian kitab Negara Kertagama 1365 menyebutkan juga telah meninggahi pulau-pulau di Banggai itu di Sulawesi Tengah sekarang ini, Kepulauan Sula, Kepulauan Buru untuk mengisi perbekalan sebelum mereka kemudian menuju Ternate untuk melakukan perdagangan. Sama halnya juga dengan pedagang-pedagang Makassar, banyak sekali, dan ini menjadi favorit dari orang-orang Maluku untuk berdagang karena mereka menawarkan harga yang tinggi. Dan kelak ketika zaman Belanda berkuasa, mereka menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan Belanda, dan menjadi banyak ditumpas, banyak perahu-perahu Makassar yang dibakar di berbagai tempat, Pulau Buru, di Ram,
karena mereka menawarkan harga yang tinggi dan penduduk rela menyeberangi gunung yang tinggi membawa cengkeh dalam jumlah yang besar untuk bisa berinteraksi dengan pedagang Makassar dan menjual dengan yang memuaskan bagi mereka. Dari gambar ini saya kira kita bisa melihat karena sesuai warnanya, ada rute yang ditempuh oleh pedagang Portugis, rute laut, kemudian rute dari Spanyol, kemudian Inggris, Belanda, dan juga Perancis. Perancis juga melakukan upaya mencari rempah, dan pada tahun 17 sekian itu mereka mencuri rempah sekitar 400 pohon cengkeh dari Maluku dan 200 pala dari Banda diselundupkan dengan kerjasama antara para broker dan para pedagang-pedagang lokal, diselundupkan dari Maluku ke Filipina, kemudian dibawa ke sekarang daerah yang bernama Mauritius untuk ditanam di sana, dengan tujuan agar daerah itu menjadi wilayah pusat rempah yang baru. Nah, dari situ kita bisa, ini sebagai satu catatan kaki buat kita, bahwa memang ada saking berharganya rempah pada saat itu, dilakukan berbagai hal yang sebetulnya cukup luar biasa, upayanya tidak sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ini adalah jalur pelayaran yang era modern, dan kita bisa melihat di garis biru adalah bagaimana kedatangan Belanda ke Nusantara, ke Indonesia, sehingga menjelang sampai pada awal modern menuju kemerdekaan kita. Oke, nah bagaimana ceritanya awal mula Portugis datang di Nusantara? Mungkin nanti Oji akan banyak juga bercerita tentang hal ini, karena lebih banyak mendalami tentang dokumen Suma Oriental. Nah, Portugis bisa sampai ke Maluku karena mereka kebetulan mendapatkan sebuah peta yang disebut Javanese Map atau peta Jawa. Jadi ada seseorang yang bernama Ismail yang saat itu diceritakan dia sedang juga berada di Malaka, dan ketika perang di Malaka berlangsung dia perlu menyelamatkan dirinya ketika Portugis menguasai pelabuhan Malaka, dan Ismail ini dalam kondisi harus menyelamatkan dirinya kalau di bawah kekuasaan Portugis, dan kemudian memandu 3 kapal dari Portugis ke wilayah Maluku. Dalam hal ini seseorang Portugis bernama Francisco Rodrigues kemudian menyalin mengcopy paste peta Jawa itu untuk menjadi bagian dari dokumen Portugis, sehingga mereka kemudian bisa sampai ke Kepulauan Maluku. Inilah jalur yang ditempuh saat itu dari Malaka, kemudian ke Bangka, menyusuri sepanjang Jawa sampai ke Bali, Madura, kemudian sampai ke Lautan Banda, dan mereka sampai di ujung timur Pulau Seram saat itu, sekitar Desember 1511. Oke, ini. Lalu setelah, saya tidak akan masuk kepada detail, nanti mungkin kita akan bisa diskusi belakangan. Setelah Portugis berkuasa dengan segala dinamika yang terjadi saat itu, kemudian pada tahun muncul keresahan-keresahan lokal karena ketidakpuasan dalam praktek perdagangan yang menggunakan kekerasan. Memang kondisi Eropa di saat itu memang berbeda dengan kita yang masih katakanlah labor intensif, sedangkan Eropa ini sudah dicirikan dengan penguasaan teknologi, kemudian kekuatan militer, dan juga capital intensif dalam melakukan perdagangan. Nah, Portugis kemudian digantikan oleh Belanda pada tahun 1600. Tahun 1959 mereka ada 1 atau 2 kapal datang ke Hitu di Ambon, tetapi mereka belum melakukan interaksi dan melakukan serangan kepada merebut benteng Portugis. Baru pada tahun berikutnya mereka datang dengan armada yang lebih besar dan kemudian berkonfrontasi dengan Portugis, sehingga pada tahun 1605 Portugis berinisiatif meninggalkan Ambon dan kekuasaan kemudian beralih kepada Belanda
di Ambon dan seluruh wilayah Maluku saat itu. Kita tahu dari banyak referensi sejarah yang kita baca, mereka jelas melakukan kebijakan monopoli karena tidak ingin bersaing dan tidak ingin agar harga cengkeh di pasaran Eropa bisa mereka kendalikan. Karena jika banyak kemudian jalur-jalur perdagangan yang dianggap gelap dengan pedagang Jawa, pedagang Cina, dan pedagang Makassar itu dilakukan, maka rempah ini akan membanjiri pasaran Eropa. Mereka ingin mendapatkan monopoli komoditi ini. Selain monopoli, mereka juga melakukan pemusnahan. Jadi cengkeh itu hanya diperbolehkan ditanam di Pulau Ambon, sebagian di Kepulauan Haruku, dan juga di Saparua. Lalu kemudian tadi saya sudah sempat sampaikan, kontrol antar pulau itu kemudian dilakukan dengan memanfaatkan sistem peperangan yang pernah terjadi, yang hidup dalam masyarakat saat itu, yaitu pelayaran Hongi. Lalu mereka lengkapi pelayaran Hongi. Saat itu masyarakat Maluku belum banyak mengenal peralatan dari besi. Wilayah timur itu didapatkan dari wilayah Tobungku di Sulawesi Tengah, tetapi memang lebih banyak terdistribusi ke Ternate yang memang banyak melakukan perdagangan antar pulau. Dan ketika pedagang-pedagang Arab datang ke Ternate pada abad-abad 15, mereka memperkenalkan teknologi untuk membuat sekat sambungan antar papan kapal itu lebih rapat, sehingga kebocoran-kebocoran kapal di dalam pelayaran antar pulau di laut itu menjadi bisa sangat diminimkan, lalu kecepatan perahu itu bisa lebih baik. Dengan kemajuan dalam bidang pelayaran itu, perkapalan dan pelayaran itu, armada-armada Ternate banyak menguasai wilayah-wilayah di Sulawesi Utara, kemudian di Banggai, dan bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara di Buton, kemudian juga melakukan klaim di Kepulauan Sula, klaim di Pulau Buru, klaim di Pulau Ambon, dan di Seram dan sebagainya. Tetapi di Maluku yang bagian tengah dan selatan itu, Belanda kemudian memanfaatkan pelayaran-pelayaran antar pulau yang mengontrol, belum ada kepemilikan tanah saat itu, tetapi pelayaran antar pulau dilakukan untuk mengontrol tanaman yang ada. Lalu di armada-armada tradisional dilengkapi dengan meriam kecil, kemudian juga dilengkapi dengan senjata atau musket yang saat itu dimiliki Belanda. Jadi selain senjata tradisional itu berupa panah, kemudian ada trisula untuk menangkap ikan itu berupa tombak, lalu dilengkapi juga dengan senjata. Dan itulah kemudian menjadi armada Hongitochten yang efektif melakukan kontrol terhadap monopoli rempah. Selain itu juga penduduk lokal direkrut sebagai tentara, sehingga dalam banyak peperangan ke berbagai wilayah Nusantara, di Makassar, di Jawa, di Aceh juga, orang Maluku jadi terkenal sebagai antek Belanda. Bahkan saat itu disebut Maluku itu sebagai wilayah provinsi ke-12-nya Belanda. Memang saat itu gagasan tentang kita sebagai suatu entitas berbangsa belum muncul, dan itulah yang dikelola oleh Belanda untuk memanfaatkan orang Maluku dalam kondisi saat itu. Selain itu, Belanda juga membuatlah sekolah-sekolah, sistem pendidikan yang kemudian membuat orang Maluku cukup terdidik. Bahkan kalau kita baca buku sejarah Indonesia modern yang ditulis pada tahun 45 sesudah proklamasi penduduk Indonesia itu, atau 50% dari orang terdidik di Indonesia itu adalah orang Maluku. Kita bisa lihat banyak pejabat, banyak dokter-dokter, bahkan juga ahli-ahli itu adalah orang Maluku, karena sistem sekolah yang diterapkan pada masa Belanda. Kemudian Belanda itu terakhir ketika mengalami dinamika, VOC kemudian
runtuh dan digantikan oleh pemerintah Belanda. Harga cengkeh kemudian di pasaran Eropa lambat laun menurun sampai pada tahun 1903 harga cengkeh itu hanya 16 sen, yang sebelumnya pada tahun 1874 itu harga cengkeh ada 150 sen. Dan di tahun 1903 inilah masa akhir dari kejayaan dalam perdagangan rempah di Indonesia dan sekaligus juga daerah-daerah penghasil rempah di Nusantara. Saudara saya ingin meng-highlight satu momen di mana puncak dari ketidakpuasan masyarakat Maluku terhadap kekuasaan perdagangan yang dilakukan dengan praktek kekerasan, yaitu pada tahun 1817 sekitar Mei hingga bulan November itu terjadi pergolakan yang dipelopori oleh Patimura. Saya sengaja mengucapkan nama Patimura karena nama ini jadi polemik yang terbawa-bawa dengan latar belakang agamanya. Jadi saya membatasi menyebutkan nama Patimura supaya lebih fair dan tidak menimbulkan diskursus baru. Dan saya berharap forum ini kita tidak ke dalam situ, tetapi lebih pada yang tadi saya sampaikan, kepada budaya livelihood dan juga tujuan kita melihat sejarah ini untuk punya wawasan yang lebih luas ke depan terhadap komoditi-komoditi tertentu, baik itu cengkeh dan secara khusus dalam forum ini yang ingin saya sampaikan nanti tentang kopi. Jadi banyak hal yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Maluku di bagian tengah dan selatan ini terhadap Belanda, baik dalam praktek penerapan sistem uang baru. Belanda kemudian memperkenalkan bendels, memperkenalkan penggunaan uang kertas, di mana masyarakat tidak nyaman dengan itu, dan kemudian punya kecurigaan bahwa uang-uang itu kemudian tidak bisa kemudian bisa menjadi sumbangan kepada tempat-tempat ibadah, gereja dan sebagainya, karena semuanya terserap dalam sistem keuangan uang kertas yang mungkin jumlahnya lebih besar. Masyarakat saat itu lebih nyaman untuk menggunakan perdagangan dengan uang koin. Kemudian juga mereka menolak karena kehadiran Belanda dengan mulai mensensus penduduk saat itu, mereka beranggapan orang Maluku akan lagi dimanfaatkan untuk menjadi tentara di wilayah-wilayah lain, berperang di wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pada waktu perang Aceh misalkan, dengan populasi yang masih sedikit, itu Belanda merekrut 4.438 orang dari Maluku untuk berperang ke Aceh. Jumlah itu dengan jumlah populasi yang sedikit saat itu dianggap sangat banyak. Saya sendiri membayangkan jangan-jangan ini lebih dari separuh pria dewasa di Maluku rekrut Belanda untuk berperang di berbagai daerah di Nusantara. Jadi banyak ketidakpuasan, kemudian penduduk dipaksa lagi untuk bekerja secara gratis tanpa upah kepada masyarakat. Saat itu biasanya untuk tugas mengantar surat dari wilayah Saparua yang harus menyeberangi laut, mereka harus mendayung perahu, dan itu dilakukan secara gratis. Belanda memaksa masyarakat untuk tidak dibayar. Selain itu juga guru-guru sekolah yang sudah bekerja lama kemudian juga ditiadakan. Ini menimbulkan keresahan-keresahan. Belanda melakukan banyak kekejaman. Terjadi sebelum peperangan muncul, ada seorang yang bernama Anthony Ribok itu dalam suatu pertikaian di kedai di Saparua memukul seorang prajurit Belanda dan diceburkan ke dalam laut di pelabuhan itu. Dan kemudian Anthony Ribok ini sebagai seorang pemuda dari keluarga terpandang itu ditangkap dan diikat di tiang, kemudian dicambuk. Ini menimbulkan ketidakpuasan. Demikian juga pernah terjadi dalam waktu yang berdekatan praktek kekerasan seperti itu. Belanda melakukan mengikat seorang perempuan, ditelanjangi di pasar di Saparua itu dan dicambuk. Hal ini sangat memunculkan kemarahan rakyat. Hal lain adalah
Belanda memaksakan beberapa kebijakan, sejumlah daftar kebijakan seperti penduduk harus menyerahkan kayu untuk keperluan Belanda, menyerahkan garam, kemudian penduduk juga dipaksakan untuk membuat tambak garam, karena pantai-pantai di Saparua itu terkenal dengan bentuk pantai yang landai dan cocok untuk membuat tambak garam, dan mestinya itu dilakukan sampai ini, tapi belum juga dilakukan. Penduduk juga dipaksa untuk menyerahkan dendeng secara gratis, tidak dibayar, tidak dibeli oleh Belanda. Dendeng, kemudian asin, semuanya harus ini. Kemudian sagu. Penduduk juga dipaksa untuk menyerahkan kopi. Ya, ini yang menarik. Sebelum menyerahkan kopi, ada juga mereka dipaksa untuk menanam pala dan membuat perkebunan pala di Haruku dan di Saparua. Tapi ditolak oleh penduduk karena mereka menolak itu karena menganggap tidak usah menanam pala di Haruku dan di Saparua, karena sebetulnya pala itu sudah ada di Banda. Jika Belanda membutuhkan pala, silakan ke Banda, ambil pala di sana, gitu kira-kira. Nah, yang lain juga adalah ketika stok kopi dari Jawa itu habis dikirimkan untuk keperluan penduduk Belanda, sipil dan tentara dan angkatan laut Belanda, penduduk dipaksa dua hal. Satu, untuk menyerahkan kopi yang dipunyai mereka, dan kedua untuk pulau-pulau Nusa Laut dan pulau oleh tidak mau menyerahkan cengkeh kopi kita dengan cuma-cuma. Seperti halnya cengkeh sudah ditanam turun-temurun, dan untuk apa itu diserahkan kepada Belanda. Saya tertarik pada titik ini khusus tentang komoditi kopi, karena seolah-olah kopi itu sudah ada sejak lama, karena disebutkan kita menolak memberikan cengkeh kepada kopi kepada Belanda karena kita sudah punya cengkeh ini lama, ditanam seperti halnya secara turun-temurun orang Maluku menanam pala dan cengkeh. Nah, ini jadi satu kecurigaan saya terhadap apa yang disebut sebagai kopi tuni. Tuni itu bahasa lokal yang artinya asli, artinya kopi asli. Di bagian-bagian berikut saya akan mencoba nanti masuk untuk mengajak rekan-rekan melihat ikut berdiskusi terhadap kecurigaan saya terhadap komoditi ini. Nah, ini adalah poin-poin yang dikemukakan oleh pejuang yang melawan Belanda. Itu mereka berkumpul di hutan di Desa Haria, lalu menyampaikan sejumlah keberatan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Belanda pada penduduk Maluku. Nah, pada poin ke-12 itu dilihat adalah tuntutan Belanda untuk memelihara kebun kopi dan pala di samping kebun cengkeh. Nah, ini adalah hal juga yang ditolak oleh penduduk Maluku karena mereka menolak untuk membuat perkebunan. Untuk apa membuat perkebunan di Maluku? Kami sudah punya kebun kopi sejak dulu kala, seperti kami juga punya kebun cengkeh. Jadi tidak perlu menanam pala di Pulau Haruku dan Saparua, karena kami di sini memelihara kebun kopi dan kebun cengkeh. Nah, sebagai perbandingan, ini ada sedikit grafis tentang sejarah kopi Nusantara untuk perbandingan. Setelah kopi ditanam di Majalengka pada tahun 1696 dan juga di wilayah timur Jatinegara yang sekarang dikenal daerah Pondok Kopi, tahun 1699 dan seterusnya itu bibit baru didatangkan dan dikembangkan di Jakarta, Jawa Barat, dan akhirnya Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Timur. Implikasinya adalah kita bisa lihat peta cita rasa kopi dan cita rasa dan aroma kopi Indonesia itu ada di seluruh wilayah yang tadi didatangkan oleh Belanda pada 1699 itu. Ada di seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Timur, kopi Liberica di Kalimantan, Sulawesi bagian selatan, ada
berbagai kopi di daerah Luwu dan Toraja, minus yang terjadi di Maluku. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang berkembang dalam dinamika pemberontakan di Maluku, adalah mengapa penduduk menolak memberikan kopi mereka dan menolak memberikan perkebunan kopi, karena mereka sudah punya kopi sendiri, dan juga karena kemarahan menolak memberikan kopi itu ke Belanda. Ini kecurigaan saya yang tentunya nanti perlu diuji dan mendapatkan masukan. Ini fisik biji kopi, saya coba tampilkan. Yang paling kanan adalah kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Tuni. Jadi dia bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan kopi Robusta dan kopi Arabica. Banyak kondisi fisik yang berbeda untuk saya terus mendevelop apakah pernyataan dalam sejarah itu punya pijakan kebenarannya sejauh mana, sampai di mana pijakan kebenarannya. Nah, ini ciri-ciri biji kopi Tuni. Kopi ini beda dengan kopi Arabica yang tumbuhnya di atas 400 meter di atas permukaan laut sampai 2100. Kopi Tuni bahkan bisa tumbuh di pinggir pantai, Pak. Jadi 0 meter di atas permukaan laut. Ini kondisi yang menjadi anomali dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain. Saat tadi kita lihat di slide sebelumnya, kita lihat bahwa bentuk fisik kopinya lebih tinggi. Kemudian kadar air kopi Tuni ini sangat tinggi, sehingga ketika dilakukan pasca panen, perlakuan panennya itu tidak perlu dilakukan dengan sistem basah. Kemudian dengan kondisi airnya lebih tinggi, cara memasak kopi Tuni juga berbeda dengan kopi Arabica dan kopi Robusta. Waktu untuk roastingnya itu jauh lama dibandingkan dengan kopi Arabica dan kopi Robusta. Saya kira mungkin diskusi kita sementara dari saya sampai di sini. Untuk selanjutnya saya serahkan Bang Oji sebagai moderator untuk memandu diskusi kita selanjutnya. Mudah-mudahan bisa ada gambaran awal. Tujuan saya adalah kita menggali dalam ke sejarah untuk mempunyai perspektif yang lebih luas, horizon yang lebih luas terhadap kira-kira apa yang harus dilakukan ke depan dengan pijakan-pijakan sejarah yang kita punya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Kembali, suaraku bisa kedengaran ya? Kalau ada yang kurang jelas, tolong bilang ya. Terima kasih, Amril. Paparan yang full ya, datanya ya. Datanya sampai 28 slide ya. Satu data yang nanti bisa di-share ya, Bung, di grup kita ya. Siap. Oke. Jadi kawan-kawan, ini adalah sebuah paparan yang penuh data. Dalam arti komoditas rempah dan sebagainya, antara lain pala, cengkeh, kemudian bunga pala dan sebagainya. Itu adalah produk-produk eksotik dari dunia timur yang menarik kunjungan pedagang-pedagang dari barat. Kalau ngomongin soal barat, ini intermezzo ya, sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Sebenarnya di Kepulauan Nusantara sudah kedatangan lebih dulu. Pedagang-pedagang yang paling dekat tentu saja dari Cina, kemudian pedagang-pedagang dari Dia, kemudian pedagang-pedagang dari Semenanjung Arabia, pedagang dari Mesir, dan yang paling jauh, pedagang-pedagang dari Maghribi atau Maroko. Menanjung yang lain pada. Oke. Aku langsung kontak mahasiswaku yang masih tinggal di Maluku. Oke. Saya ingin kasih tahu nggak akan. Maaf, sorry tadi yang baru masuk suaranya belum di-mute. Tolong ya, di-mute dulu ya. Oke. Jadi buat kawan-kawan yang ingin menanggapi, ini ada forum kita bisa tanya jawab, bisa menanyakan langsung kepada Bung Amril tentang poin mana yang ingin diperluas dalam diskusi kali ini. Karena tentu saja rempah-rempah ini sebenarnya adalah kunci untuk bisa mengetahui dari mana sejarah Nusantara ini bisa menjadi pusat perhatian kita. Apakah dari masa kedatangan bangsa Eropa atau jauh sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama terbuka, silahkan. Ada yang menunjukkan jari, ada Mas Agus Widianto ya, kelihatan di situ. Ada satu lagi yang lain, barangkali
ingin menunjukkan pertanyaan sebelum saya persilakan? Oke, yang pertama dulu, Mas Agus Widianto tadi yang mengacungkan jari. Silahkan. Silahkan di-unmute ya. Oke. Ya. Siap, terima kasih Mas Oji dan Mas Abdul, luar biasa ketemu di dunia maya kita. Ini salam dari Malang, sekarang saya dari Malang ini. Ya, ya terima kasih sekali. Saya jadi tambah wawasan tentang sejarah awal rempah-rempah dan termasuk cengkeh. Nah ini saya ingin tanya tentang cengkeh ini, karena di daerah saya di Trenggalek, Jawa Timur, di Jawa Timur sisi selatan, ini cengkeh baru masuk tahun 74, eranya Bupati Sutran, begitulah. Terus sempat mengalami kejayaan, kemudian kita tahu tahun 92 ada BPPJ macam-macam, jadi harganya jadi ambruk dan masyarakat yang semula banyak pendapatan, akhirnya jadi lebih terpuruk. Dan nama-namanya rempah, cengkeh, dan juga termasuk ya di situ kopi ya. Ini meskipun kita kaya raya, tapi kan belum bisa membawa dalam tanda petik kesejahteraan begitu ya bagi warga lokal atau warga setempat. Nah ini saya pengen dari Mas Amril ya, tadi kawan saya Amril sama angkatan ini kita. Ini kira-kira apa kalau di Maluku persoalannya apa? Karena kalau kita lihat dalam tanda petik sampai sekarang kan Maluku masih ya sebelum semegah Manhattan gitu ya kan. Dulu kan sempat tukar guling antara Maluku dan Manhattan, antara Inggris dengan Spanyol atau Portugis waktu itu. Nah ini saya pengen lebih lanjut tentang tata kelolanya sebenarnya, tata kelola perdagangan rempah-rempah ya termasuk cengkeh dan kopi ini. Itu aja Mas Waji, terima kasih. Saya kembalikan. Oke. Langsung aja Bung Amril, silakan ditanggapi. Monggo. Bentar. Ya, Mas Agus, senang sekali bisa ketemu. Lama banget tidak silaturahmi tidak ketemu. Walaupun sekarang online, tapi lumayan lah untuk ngobrol saat ini. Jadi memang agak memprihatinkan soal rempah kita ini, baik cengkeh, pala maupun ini. Beberapa percobaan di Maluku sudah pernah dilakukan dengan membuat BUMD, dan itu pun jujur saja sampai sekarang tidak berjalan, atau dia kondisinya mati suri. Entah karena persoalan manajemen, entah persoalan dukungan dukungan sumber daya manusia dan sebagainya. Jadi jika dulu saya melihat begini, benang merahnya, jika dulu kita di Maluku atau mungkin daerah-daerah lain itu menjual barang mentah, sampai hari ini pun dalam hal rempah kita pun juga masih menjual barang mentah. Saya belum melihat suatu manufaktur yang mengelola komoditi ini menjadi barang sudah setengah diolah atau sudah setengah jadi atau udah jadi gitu. Makanya untuk untuk kopi ini saya mencoba mendevelop satu roadmap. Saya coba share di sini. Sebentar. Pak Oji, kalau kita share itu ngambil dari ini bisa nggak ya? Sebentar ya. Dari file gitu? Iya. Ya coba aja. Yang penting kau buka, nanti biasanya dia punya ada berapa kotak. Iya. Sayang sekali nggak bisa dibuka, Pak. Jadi Pak Mas Agus, saya sambil ini. Jadi kami membuat bisnis proses nih untuk kopi ya. Saya belum bisa bicara tentang cengkeh karena itu bagian yang agak kompleks lagi tersendiri untuk pengembangannya di sana. Walaupun itu menjadi tanaman turun-temurun, budaya orang bertani adalah melekat dengan cengkeh dari masa lahir sampai nanti dia bisa bertahan hidup dengan itu. Jadi sebetulnya kami menyusun bisnis proses, dan sayang sekali saya belum tahu nih bagaimana untuk di-share. Nanti saya bisa share ke Mas Agus, tapi kami melibatkan banyak
aktor, banyak pelaku dari Dinas Kehutanan untuk keperluan apa yang kami sebut prakondisi, yaitu bagaimana menetapkan petani, mengadakan bibit dan penyemaian. Jadi upaya-upaya replanting untuk tanaman kopi ini, karena di zaman Orde Baru dan sampai sekarang ini harga kopi itu memang hancur-hancuran di masyarakat. Di Maluku itu para pedagang middleman itu membeli harga kopi di kampung-kampung dengan harga 2.500 sampai 7.000. Jadi orang lebih memilih kopi saset ketimbang menjualnya itu kepada menjadi satu mata pencarian yang untuk bisa menopang kehidupan mereka. Jadi upaya replanting, dan ke depan kami selanjutnya akan masuk melalui koperasi, which is sekarang nanti sudah dibentuk. Nanti ada Pak Bowo ini yang sudah membentuk koperasi di sejumlah kampung atau sejumlah negeri, dan sekarang dalam proses legalitas, dan nanti ada proteksi terhadap harga. Dengan harga minimal nasional itu 30.000. Nah, dengan harga itu nanti kami juga punya peta jalan untuk eskalasi harga sampai pada harga yang terus menaik, katakanlah 100.000 sampai 150 dan 200.000 per kilo. Tapi dengan harga 30.000, saya yakin masyarakat akan berlomba-lomba untuk menjualkan kopinya ke koperasi ketimbang menjual kepada para pengumpul yang harganya 2.000 sampai 7.000 rupiah itu. Kemudian pada masa tanam, kami akan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan juga untuk penyuluhan kebun, karena ini menyangkut dengan sistem inovasi kami dalam teknik perkebunan yang mendapatkan cita rasa tertentu. Jadi kopi tuni ini memang kalau saya sampaikan sekarang memang agak promosi dikit-dikit, tapi satu saat kalau nanti teman-teman merasa kita bagi kopi tuni, nanti akan merasakan cita rasa rempah di dalam kopi. Dan ini menurut saya kok aneh. Ada kopi kok rasa cengkeh. Ada kopi kok rasa kenari gitu. Ada kopi yang rasa vanila dan sebagainya. Ya, ini mungkin selain karakter kopi yang tadi menjungkir balikan, karakter kopi Arabica, kopi Liberica, dan kopi Robusta dari dia tidak memiliki sifat asam, tapi sebaliknya memiliki sifat basa. Rasanya berbeda-beda di tiap ini. Jadi jika kopi ini ditanam di lingkungan cengkeh, maka dia akan menghasilkan cita rasa cengkeh. Kalau ditanam di dekat pala, Anda akan heran karena setelah minum kopi ini Anda akan ngantuk. Karena kalau pala itu dikonsumsi kan membuat rasa kantuk kepada kita. Dan juga kopi ini rasanya tidak terlalu pahit gitu dibanding dengan kopi lain. Jadi rasanya pahitnya bisa diterima mulut. Kemudian Mas Agus, selain itu koperasi juga nanti ada yayasan yang bekerja untuk melakukan quality assurance, kemudian marketing, dan beberapa strategi lain, mengikuti festival dan sebagainya, sampai mungkin kalau kita punya kesempatan untuk membuat sendiri industri kopi saset di Maluku, dan membuat outlet pemasaran di berbagai tempat, baik di lokal maupun sampai di internasional. Kira-kira mungkin itu gambaran sangat brief, sangat sederhana dari saya, tapi nanti kami bisa share lah ke Mas Agus. Saya lagi gaptek dengan bagaimana men-share filenya ini ke Zoom meeting ini. Kira-kira itu Mas Agus. Makasih Pak Oji. Saya kembali. Oke. Cukup menarik ya paparan dari Bung Amril ini. Ada berapa pertanyaan nih sebelum ku balikan sama Mas Agus Widianto tadi yang bertanya. Ada pertanyaan dari Mbak Utari yang pertama tadi. Nah, ini masih tentang persoalan politik kolonial nih, yang perlu dielaborasi lebih jauh dari paparan Bung Amril. Bagaimana sebenarnya secara lebih khusus lagi di geopolitik Maluku pada era mana kira-kira yang menarik sampai munculnya komoditas kopi. Apakah kemudian komoditas mana yang kemudian yang lebih memakmurkan bagi orang Maluku, entah Maluku bagian mana, mungkin perlu dielaborasi lebih jauh. Itu Bung Amril. Silakan. Baik. Terima kasih
pertanyaannya Mbak Utari, ini senior saya yang banyak mestinya saya minta bimbingan ini. Lalu pertanyaannya kalau boleh saya ulang adalah tahapan mana kita kemudian melihat bahwa kopi ini adalah bagian dari livelihood di Maluku. Saya memutuskan, terima kasih pertanyaan Mbak Utari, saya memutuskan untuk perlu melakukan kajian lebih dalam kalau dalam hal sejarah, karena ini baru sekilas saya mendapatkan kecurigaan saya di apa yang disebut proklamasi Haria. Jadi sejumlah tuntutan masyarakat terhadap Belanda, kepada Belanda terhadap perlakuan mereka, ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan Belanda di masyarakat Maluku saat itu. Ya, salah satunya adalah kami menolak memberikan kopi kami, seperti halnya mereka menolak memberikan papan, memberikan ikan asin, memberikan garam, kemudian namanya menanam pala di Saparua. Tidak sesuai dengan mereka, dan mereka tidak mau diberikan kepada Belanda, dan bahkan juga menolak untuk menanam kopi memasuki Maluku lebih dulu. Tapi juga diskusi lain. Tetapi kenapa karakter kopinya kemudian berbeda dengan kopi Arabica dan Robusta? Itu kan jadi pertanyaan juga. Atau apakah jangan-jangan kopi ini dibawa oleh orang Maluku yang naik haji sebelum tahun-tahun 1817? Ini kan juga satu kontrafaktual sejarah yang perlu diperiksa. Jangan mereka yang naik haji kemudian membawa kopi ini ke Maluku. Kan kita tidak tahu. Atau jangan-jangan kopi ini memang di Maluku sebagaimana halnya cengkeh dan pala, yang kemudian mereka katakan, loh ini sudah kita tanam turun-temurun kok. Untuk apa lagi kami disuruh bikin bikin perkebunan seperti halnya cengkeh dan pala. Mereka menolak karena juga diperlakukan secara semena-mena oleh Belanda. Saya kira itu sih Mbak Utari, memang masih banyak hal yang perlu diperiksa dan perlu basis referensi yang kuat untuk kita lebih percaya diri menyampaikan bahwa dan punya standing posisi bahwa kopi ini adalah kopi yang sesuatu. Tapi kalau dari sisi rasa memang nanti Mas Bowo bisa cerita lebih lanjut. Mohon waktunya dari Pak Julius Wibowo, diberikan waktu untuk memberikan sedikit gambaran, Pak Oji, memberikan gambaran tentang karakter kopi ini dan bagaimana cita rasanya. Terima kasih Mbak Utari, saya kembalikan ke Pak Oji. Oke. Mohon maaf ya kalau tadi aku sempat off berapa detik. Silakan Mas Julius untuk melanjutkan apa yang disampaikan Bung Amrut tentang kopi. Ya. Silakan. Siap Pak. Selamat sore. Assalamualaikum, shalom, tabea, saudara di Maluku yang lagi dengar juga nih banyak nih kayaknya. Oke, kalau untuk kopi ini memang saya tahu pertama ini tahun 2017. Saya dengan istri waktu itu dapat kopi ini, lalu kami putuskan, karena kami heran, loh kok Maluku ada kopi, begitu kira-kira. Kami putuskan keliling, memang tadi parameter-parameter yang Pak Amril sebutkan, itu memang betul adanya karena memang kami alami ketika mencoba memproses kopi yang disebut saudara di Maluku ini kopi tuni. Dia memang tidak asam, dia basah. Jadi kalau kita minum, kebetulan di sini ada Bung Dave Pigjelen Kusali, beliau itu ketua Yayasan Kopi Maluku. Saya di Yayasan Kopi Maluku sebagai pembina. Nah, itu sampai tes klaim saya bahwa saya minum 10 gelas, perut kosong, enggak apa-apa. Jantung saya aman, lambung saya aman. Kira-kira begitu. Lah beliau itu tes sampai kalau enggak salah
14 gelas, kalau tidak salah, seingat saya. Dan beliau itu juga heran, kok ada kopi seperti ini. Nah, tentang masalah cita rasa yang berbeda-beda, memang sejatinya sebetulnya kopi ini adalah tanaman yang butuh tanaman peneduh. Jadi sebenarnya kalau bicara perkebunan, itu udah salah konsep. Perkebunan itu kan ibaratnya hasil pola pikir kapitalisme, keuntungan. Nah, kopi ini sebetulnya, kopi apapun itu harusnya ditanam di dekat pohon peneduh. Pohon peneduh itu bisa apa saja. Mau durian, cengkih, pala, kokoa, coklat, ya, bahkan kayu putih. Karena kita di beberapa tempat, kebetulan ini kami juga baru melegalkan koperasi 1000 Negeri Kopi Maluku. Sayang ketuanya tidak bisa hadir karena sedang ada ibadah di gereja. Jadi tiap daerah yang notabene sekarang ini sudah ada 100 daerah penghasil kopi, negeri-negeri penghasil kopi di Maluku, itu utamanya Maluku yang selatan ini, itu tiap daerah beda-beda Pak rasanya. Ada yang rasa durian, ada yang rasa kayu putih, ada yang rasa kayu manis, ada yang bahkan rasa wine, pala, cengkeh. Padahal katakan ada satu kampung, dia punya rasa cengkeh. Saya jalan 2 kilo, ada kampung lain, dia juga punya kopi. Memang tidak banyak. Kopi ini hampir punah. Itu rasanya sudah rasanya berbeda lagi. Dia jadi kayak rasa kacang tanah. Ada yang rasanya mix, kayak negeri di Watui, karena dia tanam di antara nangka, lalu kenari. Ini sangat menarik menurut saya. Nah, bersaudara di Maluku itu sistem tanamnya masih perkebunan hutan atau permaculture. Bukan monokultur kayak yang perkebunan yang kita tahu. Jadi makanya produksi kopi Maluku ini sangat sedikit, tapi juga sangat aman. Dalam arti tidak ada yang namanya penggunaan pupuk, pestisida, itu tidak ada. Begitu. Cuma kelemahan dari sistem permakultur ini adalah jarak sebaran pohonnya terlalu jauh. Nah, kami di Yayasan Kopi Maluku memang akan menggunakan sistem tanam agroforestry, perkebunan hutan. Jadi semacam permakultur yang digabungkan dengan monokultur, tapi tidak semasif sistem monokultur. Katakan satu pohon penyangga, satu pohon peneduh, apapun pohonnya, di sekelilingnya bisa ditanam sekitar kopi, sekitar 20. Kenapa? Karena kopi ini ternyata memang sangat menyerap rasa dari tumbuhan sekitar di mana kopi tersebut ditanam. Itu tentu harus ada kajian ilmiahnya. Tapi jangankan secara di pohon saja, Pak. Cara jemur saja itu sangat pengaruh. Ketika kita jemur di atas aspal, kopi itu nanti rasa aspalnya akan ke bawah. Kita jemur di atas tanah, rasa tanah itu akan ke bawah. Jadi kan kalau yang kita tahu di mana-mana orang suka kasih hilang bau, misalnya bau bangke atau bau yang tidak enak tuh, dia tebar kopi. Artinya kopi itu punya sifat yang bisa meresap sebegitu kuatnya. Nah, ini menurut saya jadi keunggulan kopi Maluku ini selama tidak dirusak sama kapitalisme, Pak. Tidak dirusak sama sistem perkebunan. Jadi kopinya fully organik dengan cita rasa yang berbeda-beda di setiap negeri. Jadi ketika nanti bicara kopi Maluku itu tidak bisa bicara secara general kopi Maluku. Kopi Maluku tapi dari negeri mana? Karena cita rasanya beda-beda, Pak. Cita rasa rempah yang dibawa oleh kopi di tiap negeri itu lain-lain. Itu satu. Kedua, kalau untuk sistemnya, memang kami di sini di yayasan juga selain bikin koperasi, kami berencana akan bikin sekolahnya juga kurang lebih. Ya mungkin bukan sekolah yang bagaimana, tapi sekolah khusus lah. Di mana sistem, mulai dari sistem tanam, sistem panen, sistem masak, sampai sistem racik akan kita ajarkan
Kenapa? Karena ternyata mengolah kopi Maluku ini sangat berbeda dengan apa yang saya pelajari ketika saya dulu belajar kopi di Jakarta. Ini sama sekali berbeda dengan Arabica atau Robusta penanganannya. Kalau saya perlakukan sama, kopinya tidak akan enak. Jadi terlalu watery, istilahnya begitu. Dengan tadi paparan yang Pak Amril sudah jelaskan tentang sifat-sifat kopinya, memang diperlukan seperti itu. Nah, koperasi ini tujuannya adalah untuk memberikan pasar yang berkeadilan bagi saudara petani kopi di Maluku. Begitu. Dengan kita menetapkan standar harga beli kepada anggota itu sebesar 30.000 per kilogram. Saat ini masih kita belum lakukan grading, tapi nantinya kita akan lakukan grading. Begitu ada grading ya tentu akan ada kenaikan dan ada penurunan harga juga. Itu juga bersaudara anggota koperasi itu sudah tahu. Nah, cuma memang kita di sini sangat perlu sama yang namanya pembibitan. Begitu. Karena kopi ini harganya tidak ada di sini sebelum kami ada. Kopi itu dibeli 2.000 sampai paling tinggi 7.000 itu betul. Sementara pedagang itu jualnya bisa 90.000 per kilonya. Jadi ini kan miris, Pak. Yang susah siapa, tanah-tanah siapa, yang kerja siapa, yang olah siapa, yang untung siapa. Kita perlu sistem sebetulnya. Yayasan ini ada untuk membuat sistem itu. Termasuk sistem pasarnya nanti. Untuk mempertahankan harga kopi, legitimasi harga kopi, segala macam. Kenapa? Karena mohon maaf, ya kita tahulah ada perusahaan internasional. Jumlah produksi kopi di Lampung itu 140.000 ton, Pak, per tahun. Perusahaan tersebut beli itu grade A 8.000 1 kilo. Dari koperasi di sana. Tapi perusahaan itu jual, ya dia kemas bagus, dia roasting, dia jual itu per 250 gramnya bisa 300.000, Pak. Kan itu miris, Pak. Makanya menurut saya, koperasi mau bikin 1.000 buah sekalipun, kalau sistemnya tidak disiapkan, percuma saja. Malah capek di administrasi. Ya mungkin ada peningkatan kesejahteraan, tapi tidak seperti yang diharapkan. Artinya di sini petani tidak bisa jadi tuan di atas tanahnya sendiri. Dan itu kan yang terjadi. Godaan kita di sini sudah banyak, Pak. Perusahaan-perusahaan besar masuk, nawar ke saya segala macam, nawar ke yayasan. Cuma kita tidak akan mau berikan itu. Kalau mereka mau ambil, boleh dari koperasi. Begitu kira-kira. Jadi petani itu butuh diproteksi sebetulnya. Dan itu sebetulnya tugas pemerintah, Pak, untuk proteksi mereka loh. Ini yang kita lakukan di sini. Buat Komisi 6. Oke. Ya. Jadi itu tadi paparannya. Silakan Pak Amril. Ya, tadi cukup menarik ya. Iya. Udah cukup. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Jadi tadi gambarannya soal kopi tuni sebagai kopi yang sangat punya ciri khas sendiri ya. Sorry ada suara-suara backsound di belakang saya. Jadi oke Bung Amril, monggo dilanjutkan paparannya setelah paparan dari Mas Julius tadi. Disambungkan sebentar. Saya masih kesulitan teknis ini tentang roadmap yang kita inikan. Pada prinsipnya kami akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Kami memulai dari koperasi, kemudian untuk keperluan penyediaan bibit itu akan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, tetapi tidak menutup kemungkinan jika kemudian menggandeng pihak lain untuk melakukan budidaya tanaman ini, karena di lapangan kondisinya dengan harga yang murah itu
banyak kopi yang ditebang untuk dijadikan kayu pagar, kayu bakar, dan ini sangat miris dengan kami merasakan bahwa cita rasa yang baik dari kopi ini kemudian hancur karena tidak ada perlindungan ke harga ke petani. Kemudian dari situ kemudian nanti perlakuan pasca panen akan bekerja sama, mencoba membangun kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian juga mungkin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk karena existing ada BUMDes di berbagai desa yang sudah tumbuh dan memanfaatkan dana desa. Lalu untuk mendukung keseluruhan sistem yang dibangun, kami juga berencana mendirikan sekolah kopi. Tujuan sekolah kopi ini untuk mengedukasi petani menjadi petani profesional, kemudian melakukan quality control terhadap berbagai varian kopi tuni, di berbagai desa yang tadi sudah disempat juga diperkenalkan oleh Pak Bowo. Ada yang punya cita rasa vanila, punya cita rasa cengkeh dan sebagainya. Suatu saat mungkin Pak Bowo perlu mendemo itu ke PDJ untuk supaya meyakinkan ada test case-nya itu. Siap. Semuanya masih dalam tahap kami mendevelop satu persatu, seperti bangunan yang kami susun batanya satu persatu. Sementara ini baru mulai dari koperasi dan kemudian upaya replanting. Ada juga Pak Erik di sini yang nanti akan kita dorong untuk kerjasama untuk upaya budidaya. Kebetulan beliau juga masuk dengan kelompok untuk melakukan pemberdayaan kepada petani di Maluku. Tentunya semua ini masih inisiatif dan butuh dukungan terus terang dari pemerintah daerah, karena resources kita tahu bersama bukan yang mengharapkan selalu melulu kepada pemerintah, tetapi kebetulan pemerintah daerah memegang resources untuk menghidupi masyarakatnya, dalam hal ini petani. Langkah pertama dan sejumlah langkah sudah kita lakukan, dan terus terang satu hal lagi, karena kecurigaan atau studi-studi yang kami lakukan ini, kami berencana untuk mempatenkan. Tentunya harus dilakukan dulu dengan satu kajian, kemudian suatu pemeriksaan ke laboratorium tentang parameter dan indikator-indikator kopi ini. Setelah itu kita coba, kalau memang ini adalah pembuktian terhadap berbagai tesis yang tadi kami sampaikan, minimal kalau memang dari nama genus itu kan ada nama famili atau subfamilinya memang berbeda, tetap masih bisa dipatenkan sebagai sesuatu komoditi yang juga adanya di Maluku, kopi tuni asal Maluku. Nah, jadi dalam hal ini ya kami memohon juga kearifan teman-teman untuk kami ini jadinya memang bocor alus, istilahnya saya dan Mas Bowo, untuk memperkenalkan kopi tuni, karena kami perlu memprotek petani di satu sisi, kemudian di sisi lain juga memprotek komoditi ini. Kalau cengkeh dulu pernah diselundupkan ke Pulau Mauritius 400 pohon dan pala 200 pohon, ya mudah-mudahan kopi tuni tidak mengalami hal yang sama, jadi diklaim ke wilayah lain sebagai wilayah bukan sebagai satu ciri khas Maluku. Mungkin itu Pak Oji, sementara dari saya. Makasih, saya kembalikan Pak Oji. Oke, ya. Ya, cukup menarik paparannya. Banyak sekali datanya. Saya sempat mencari-cari dari data saya yang ada di chat saya ini. Ada masukan dari Mas Agus Widianto bahwa ini ada Mas Ari Budianto yang punya referensi tentang sejarah masuknya kopi. Barangkali Mas Ari Budianto bisa menambahkan beberapa wawasan tentang sejarah kopi. Sebelumnya, Mas Agus Widianto, kalau mau sedikit menanggapi juga saya persilakan lebih dahulu sebelum Mas Ari Budianto. Silakan. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya tantangan kita bersama ya, agar ya potensi Nusantara terutama kopi itu bisa menjadi tuan rumah sendiri begitu. Karena sebenarnya kalau kita merujuk ke konstitusi begitu ya, pasal 33, idealnya kan sebenarnya potensi kita itu mensejahterakan begitu ya. Terus ini ya kebetulan riset S2 saya kan tentang Pak Mubiarto tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu sebenarnya demokratisasi ekonomi di mana rakyat yang berdaulat, artinya potensi yang ada di masyarakat setempat sebenarnya itu yang harusnya menjadi
prioritas dari pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah, pusat dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi counterculture dari pop culture semacam coffee bean, terus kopi-kopi impor yang lain ya, yang sebenarnya justru mendapatkan tempat yang elit gitu ya di masyarakat kita gitu. Tapi ya inilah namanya pasar bebas. Tapi sebagai upaya tentu peran pemerintah dan juga kita sendiri sebagai sebagai anak bangsa itu sebenarnya percaya diri begitu dengan adanya kopi kita itu. Itu aja Mas Ozi. Paling tidak dengan menulis sejarah, kemudian juga kandungan-kandungannya itu kita jadi tambah wawasan tentang perkopian, dan tentu kita berharap dengan wawasan ini kita menjadi tuan rumah dan negeri sendiri gitulah. Idealnya. Oke, lanjut ke Mas Ari Budianto. Monggo, halo. Apa bisa menanggapi tadi masukan dari Mas Agus? Halo Mas Ari dari Brawijaya. Halo. Oh, barangkali dia lagi ada Zoom yang lain. Oke. Ini Bung Amril. Sebenarnya bicara soal rempah gitu kan. Kalau kopi ini kan sebenarnya rempah yang masuk dari luar ke kita nih, gitu kan. Sebagai timbal balik dari jaringan dagang internasional, bahkan sebelum negara barat masuk. Kan kopi yang masuk ke kita itu kopi dari Maghribi dulu kan. Kalau Tuni barangkali ada hubungannya sama Tunisia. Gimana Bung Amril? Monggo ditanggapi. Kalau kita menilik ke sejarah linguistik Pak Oji, memang keterkaitan antara yang tadi tesis Pak Oji sampaikan itu kelihatannya tidak. Karena studi-studi tentang linguistik Maluku itu dia lebih kepada Austronesia ya. Jadi masyarakat yang dari Halmahera sampai timur, sampai di Kepulauan Solomon, dan mungkin bahkan mereka suku-suku aborigin di New Zealand dan Australia, itu masih punya kesejajaran bahasa, bahkan sampai di Jawa. Contoh lainnya, saya ingat ada komoditi hotong namanya. Hotong itu sejenis, kalau bahasa Inggrisnya foxtail, jadi sejenis padi-padian sereal, yang di Halmahera itu namanya hotong juga, di Pulau Buru namanya heten, di NTT namanya heten juga, dan sejenis sereal yang mirip di Jawa yang bentuknya agak beda, beras merah, ketan hitam, itu namanya ketan. Jadi kesejajaran bahasa itu kelihatannya kalau dikaitkan dengan kopi Tuni dengan Tunisia, kelihatannya belum punya ketersambungan yang kuat. Jadi dari sisi linguistiknya itu belum punya ketersambungan yang kuat. Memang bahasa asli Maluku banyak mengalami jadi korban dari perdagangan dengan kekerasan ini, sehingga budaya-budaya asli itu banyak hanya tersisa di kampung-kampung Muslim, bahasa-bahasa di daerah kampung-kampung Muslim. Tetapi memang kalau tesisnya itu pengaruh dari luar bahasa Arab kelihatannya sangat tipis. Tapi mungkin kalau keterkaitannya dengan linguistik di wilayah-wilayah yang ininya Austronesia masih punya keterkaitan kuat. Demikian Mas Haji. Ya. Nah ini kita perlu masukan dari Mas Ari Budianto nih. Kembali saya kontak Mas Ari nih ya. Halo Mas Ari. Apa monitor? Oke. Ya tadi. Mungkin tambah Mas Uci. Ya Mas Agus. Ya kebetulan saya pernah juga ya satu tim lah dengan Mas Ari ya. Mas Ari ketua tim penelitinya ini. Memang kalau menurut riset ya dari beliau itu bahwa kopi itu dari kata kahfa ya. Memang dari Zanzibar, terus kemudian dibawa oleh para sufi waktu itu di Arab sana. Waktu itu pernah diharamkan, terus karena memang membuat seger gitu ya untuk kaum sufi waktu itu, terus menjadi kahfa, terus dibawa ke Turki, terus di Eropa jadi kopi, terus ilat terus jadi kopi. Nah, yang menarik sebenarnya kalau risetnya Mas Ari itu justru masuknya biji kopi ke Nusantara ini justru dibawa oleh jemaah haji. Jadi misalnya waktu itu blokade laut ya Turki Utsmani maupun Inggris kan sangat kuat sehingga Belanda susah gitu mengambil
biji kopi dari Arab. Akhirnya melalui jemaah haji, kemudian biji kopi ini dibawa ke Indonesia. Oh, Zanzibar dari Ethiopia ya, nah terus kemudian dibawa ke Arab, terus ke Turki, akhirnya ke Eropa. Nah terus waktu itu Belanda kan pengen mengambil kopi sekali lagi, terus susah. Terus ternyata itu pemerintah kolonial Belanda itu menggunakan jamaah haji untuk mengambil bijinya, dan terus biji itu kemudian dikembangkan di Buitenzorg, sekarang kita kenal Bogor. Ternyata bagus. Setelah Bogor bagus, terus kemudian dibawa ke Malang Selatan, sampai Dampit, sekarang masih ada perkebunannya, jejaknya masih ada, sampai bawa ke timur, Jawa Timur, di daerah Ijen. Nah, dari situ ternyata sukses, berhasil, baru dibawa ke Lampung, terus ke Gayo, terus ke Minahasa, terus mungkin juga akhirnya cita rasa Nusantara berbeda ya, karena ternyata juga dipengaruhi, tadi Mas Julius cerita bahwa cita rasa juga tergantung banyak hal, ya, termasuk unsur hara tanah, terus kemudian suhu, macam-macam gitu. Nah, terus memang kopi ini cukup unik. Jadi bisa meresap rasa-rasa yang ada di sekitarnya begitu. Jadi memang ini keunikan kita. Memang kalau distandarisasi rasa, memang masing-masing daerah tentu punya ciri kekhasan ya, unsur hara, suhu, macam-macam begitu. Jadi memang ini unik. Jadi ternyata tentang haji, tentang kemudian unsur-unsur dulu pernah dianggap sebagai minuman mistik oleh para sufi, sehingga memperkuat bisa melek malam begitu, sampai menyebar ke Turki, sampai ke Eropa, sampai ke Nusantara. Ini memang yang kita telusuri ini sejak-sejaknya. Bahkan ya pernah juga ini diangkat di beberapa koran ya, kayak Republika, terus kemudian juga Tempo, Kompas juga pernah ini. Tapi sebenarnya kalau Mas Ari ini masih monitor, bisa lebih banyak menyampaikan temuan-temuannya sebenarnya secara akademis, secara temuan-temuannya cukup menarik, termasuk bahwa ternyata di balik manisnya kopi ini juga ada pahitnya kopi, karena dengan kapitalisme, perusahaan alih fungsi hutan, lahan yang dulunya hutan terus kemudian jadi lahan, terus juga ada eksploitasi manusia di situ, termasuk yang di Malang ini cukup tragis karena kolonial itu tidak upah dari para buruh yang kebanyakan dari perempuan juga anak, ini bukan dalam bentuk uang yang yang berlaku ya, baik itu kepeng maupun kertas, tapi semacam hanya berlaku di situ. Jadi mereka betul sangat tereksploitasi tenaganya maupun juga nggak bisa cerita, karena betul tergantung gitu ya. Kalau di Malang, termasuk tata kota Malang, ternyata juga terkait juga dengan perkebunan ini, mulai dari kopi, kemudian tebu, terus di Malang ada namanya Rumah Sakit Lavalet, kemudian juga ada balai kota, termasuk jaringan kereta api maupun lalu lintas, ternyata dulu terkait dengan kopi dan perkebunan ini. Jadi memang ini kopi selain manis juga ada pahitnya gitu ya bagi perjalanan bangsa kita. Hanya sekarang yang perlu kita pikirkan, PR kita ini bagaimana, seperti sampaikan tadi Mbak Utari ya, bagaimana potensi yang ada pada kita ini bisa mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan ya kita semua. Itu aja Mas Dosi, terima kasih. Oke. Saya kembalikan. Iya. Iya. Sebenarnya ada yang prequel yang menarik nih dari komoditas-komoditas dari Kepulauan Rempah ini kan. Kan sebelum forum diskusi di Bung Amril, aku kan pernah senggol nih bahwa sebelumnya ada referensi dari bukunya Pak Adnan Amal senior almarhum ya, yang menulis tentang Kepulauan Rempah. Sebuah penelitian yang dilakukan pada saat dia sudah pensiun pada akhir 90-an. Kerja yang luar biasa. Dari buku itu sebenarnya cukup banyak data-data tentang berbagai jenis rempah apa sebenarnya yang menarik kedatangan bangsa-bangsa kosmopolit sampai ke Kepulauan Rempah. Gimana Bung Amril tentang buku dari senior kamu itu? Monggo.
Baik. Pak Uji, makasih informasinya. Ini ada apa namanya? Saya kebetulan belum membaca bukunya dan baru terinformasi dan surprise bahwa Prof. Amal masih menulis di hari tuanya. Nanti kalau Pak Uji berkenan mengirimkan kepada saya akan komentari deh. Saya belum baca itu. Terus terang saya belum baca. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sekedar informasi aja. Aku pernah menulis khusus tentang bukunya Pak Amal itu, terutama tentang konsistensi dia melakukan penelitian dan mencoba memberikan warisan yang tak ternilai ini buat anak cucunya gitu. Di umur yang sudah senior pada saat itu, dia bolak-balik ke Jakarta ke Perpustakaan Nasional hanya untuk menyelesaikan bukunya itu dalam kurun waktu, kalau tidak salah 3 tahun itu. Entah 98, 99, 2000, aku tahu yang jelas pastinya. Nah, just aku menulis satu obituary khusus untuk Pak Amal waktu itu, yang aku upload di situs Indonesia Go ID. Tahun lalu aku upload tulisan itu. Nanti aku share lah setelah forum ini, tulisan itu. Oke, jadi sebagai kelanjutan dari diskusi ini, barangkali ada kawan-kawan yang ingin menanggapi lagi dari masukan Bung Amril tadi. Silahkan menulis di chat atau langsung tunjuk jari di video ini. Monggo. Sebelum kita masuk bagian akhir dari diskusi ini. Siapa lagi? Halo? Mungkin ada bersaudara dari Maluku mungkin yang lain? Yang petani kopi, silahkan. Monggo. Mau bersuara, silahkan. Jangan lupa baca puisi. Oh iya, nanti sebelum penutupan kita sempatkan baca puisi dari Bung Yayan ya. Oke, sebelum itu ada tanggapan untuk Bung Amril? Halo? Oke. Saya kira Bung Marco akan menyampaikan sesuatu. Oke, Bung Marco yang lagi minum kopi, ada tambahan? Silakan. Ada minum kopi. Mereknya Vanilla Douwe Egberts dari Belanda. Selamat sore semua. Ya, saya senang mendengar semua informasi ini. Saya sangat tertarik karena kopi tuni ini dia terikat dengan sejarah. Saya dengar aja, tapi mungkin lain kali kalau saya sudah berpikir bikin atau menuliskan visi saya, bagaimana mungkin kita bisa kerjasama dengan organisasi pembantuan di Eropa dalam rangkanya diversifikasi perkebunan kopi sama cara perkebunan yang lain. Yang begitu. Yang kedua, brandingnya. Bagaimana kita bisa pakai sejarah kopi tuni di Maluku untuk sambung dia dengan sejarah Eropa. Supaya kopi ini bisa dijualkan saya kira di pasar yang di atas. Maksudnya saya, kopi yang berkualitas, dia punya harga juga ada. Mungkin karena kopi ini tidak bisa diproduksikan dengan jumlah yang massal. Tapi tidak apa-apa. Anggur yang paling berkualitas, dia tidak diproduksikan massal. Cuma dengan jumlah produksinya sedikit, tapi dia pun harga ada. Begitulah ya. Maafkan saya, saya punya bahasa Indonesia tingkat akademis masih kurang mampu. Saya bicara banyak, cuma mungkin untuk baik. Saya dari semua informasi ini saya tulis
visi sama ide saya dulu, supaya mungkin lain kali kita bisa berdiskusi kadang. Oke. Ya. Menarik. Oke, menarik. Sebelum kita memasuki bagian akhir dari ini, izinkan saya untuk memberikan kesempatan buat Bung Yayan untuk menyelipkan sebuah puisi. Oke, Bung Yayan, langsung aja ya. Monggo. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar karena koneksi di tempat saya nggak begitu bagus. Ya. Sebagai penikmat kopi dan penyeduh kopi awam, diskusi ini sungguh memberi wawasan yang menyegarkan buat saya. Baik, satu puisi aja, saya kira ini saya lama juga nggak nulis puisi. Saya bilang sama Hegel ketika Hegel menghubungi saya nggak punya puisi baru, Hegel. Ya puisi-puisi lama nggak apa-apa lah, dia bilang gitu. Baiklah, kalau gitu satu puisi aja. Hanya sekali dan abadi. Yang muda mengira menjadi muda hanya sekali. Yang tua percaya menjadi muda adalah abadi. Bukalah jendela dan teguklah kopi pagi. Tak ada usia yang menyangka sepi. Terima kasih teman-teman. Waduh. Itu harus kita baca-baca ulang itu puisinya. Oke. Pak Imelda, ada kopinya. Dari siapa, Bung Amril? Bu Imelda ada. Ibu Imelda, barangkali ada tambahan untuk masuki sesi yang paling akhir dari forum diskusi ini, silahkan. Halo? Oke. Buat kawan-kawan ya, untuk tulisan tadi yang tentang seniornya Bung Amril, Bapak Muhammad Adnan Amal almarhum, yang menulis tentang buku Kepulauan Rempah ini, aku pernah menulis sedikit di sebuah link yang aku share di chat ya. Bisa dilihat linknya di sana, itu tulisanku bisa dilihat di sana tentang bagaimana sih kerja keras dia sebagai seorang senior. Sebagai informasi, dia adalah bapak dari Taufik Adnan Amal dan Mbak Lula Amal. Nukila Amal. Sorry kalau saya salah mengeja. Dan ada beberapa orang lagi saya lupa namanya. Jadi dari buku beliau itu kita bisa mengetahui bahwa sejarah Kepulauan Rempah ini sebenarnya kalau kita mau telusuri dengan serius bisa sejak zaman Ptolemy. Dari zaman Mesir kuno. Bukan Mesir kuno sih sebenarnya. Jadi waktu zaman Mesir ketika bertemu dengan kekuasaan Romawi. Tidak bisa dibilang dia Mesir kuno karena itu sudah periode Helenisme gitu. Jadi pada periode itu komoditas yang paling berharga adalah komoditas rempah-rempah yang digunakan untuk upacara-upacara kerajaan, upacara keagamaan dalam bentuk wangi-wangi rempah dan sebagainya. Salah satunya adalah pewangian seperti kayu-kayu wangi dari belahan Indonesia Timur dan kapur barus terutama yang menjadi komoditas paling mahal ketika zaman Ptolemy. Dan itu tidak bisa disangsikan lagi bahwa bagaimana Mesir mengelola apa istilahnya, jenazah-jenazah raja-raja Mesir menggunakan rempah-rempah dari berbagai belahan dunia juga pasti ada hubungannya dengan rempah-rempah dari timur jauh yang pada saat itu berada di tangan beberapa maklar. Jadi dalam beberapa penelitian terakhir, maklar yang paling utama tentu saja dari Yahudi. Bangsa-bangsa Yahudi pertama pada zaman Romawi kuno. Kemudian yang kedua, maklar yang kedua adalah bangsa-bangsa semenanjung Arabia Selatan. Yaitu kita bisa bilang bangsa-bangsa Hadramaut pada saat itu. Dan yang ketiga adalah bangsa India, yang merupakan pelabuhan persinggahan yang tua sekali.
Dan yang tidak perlu dilupakan adalah maklar dari bangsa Cina yang paling dekat dengan Kepulauan Rempah. Nah, data-data itu baru sekarang, pada periode tahun 2000-an ini, baru dikaji oleh para peneliti. Sebagai informasi, sebagai oleh-oleh, saya kemudian beberapa waktu lalu pernah sampai ke Kairo. Ada satu dokumen yang baru selesai ditelaah pada sekitar akhir 2000-an, tentang dokumen-dokumen perdagangan yang disebut dengan Geniza dokumen. Geniza adalah sebuah kota dukuh kecil di Fustat atau Kairo Lama. Dokumen-dokumen perdagangan itu tercatat dari abad 11 sampai abad ke-17. Dan ditulis dari mulai tulisan Greco-Roman, kemudian tulisan Hebrew, Aramaik, Arab, sampai kemudian tulisan-tulisan Persia. Nah, bagaimana diskusi tentang itu kita perlu mengkaji sendiri karena buku-bukunya aja baru selesai dikaji pada tahun 2000-an kemarin. Gitu, Bung Amril. Jadi banyak sekali yang bisa kita bongkar dari Kepulauan Rempah Maluku ini yang sebenarnya lebih dahulu menyambungkan Nusantara dengan peradaban kosmopolit sejak awal mula Common Era, awal mula Kristus, itu kita sudah kosmopolit sebenarnya. Tapi bagaimana kita menyambungkannya, itu yang ditanyakan sama Pak Amal. Bagaimana caranya kita menyambungkan dokumen-dokumen filologi dari berbagai negara, sehingga kita bisa mempunyai gambaran. Kenapa kemudian rempah-rempah yang begitu jauh bisa sampai ke Romawi. Gitu. Oke, Bang Amril, sebagai penutup ada kata yang bisa sampaikan? Silakan, Bung. Baik, kawan sekalian, para peserta diskusi, kawan-kawan PDJ, ya, kami terima kasih sudah didengarkan tentang berbagai hipotesa, lontaran hipotesa yang kami lakukan dan juga termasuk kerja-kerja kami dalam mengadvokasi pemikiran ini. Mungkin kami menawarkan kalau ada rekan-rekan yang mungkin bisa punya berbagai kemungkinan sinergi dengan pihak Yayasan Kopi Maluku maupun dengan Koperasi Kopi, kami sangat terbuka dan mengharapkan itu. Advokasi kami mulai dari nol, dari sisi risetnya maupun dari sisi membangun tata kelola, membangun solidaritas dan upaya perlindungan ke petani, membangun jejaring dengan para pemangku kepentingan yang notabene memiliki resources untuk dukungan-dukungan, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Kami sangat terbuka dan mengharapkan bentuk-bentuk sinergi yang mungkin dilakukan. Tujuannya sih memang mudah-mudahan menjadi keberdayaan dan upaya kesejahteraan, dan mudah-mudahan menjadi tambahan bagi hasanah rempah kita, hasanah kopi kita. Kita tidak tahu nanti tesis apa yang sangat kuat untuk kita cukup pertanggungjawaban baik dalam kajian riset maupun kajian ini. Yang jelas mudah-mudahan barang kita ini, kopi kita ini yang dengan tadi kami sudah sampaikan upaya pemeriksaan awal dan riset di lapangan, riset di barang di komoditinya sendiri sudah bertahun-tahun dilakukan, nanti akan punya justifikasi yang kuat terhadap apapun posisi nanti. Apakah ini barang endemik atau apakah barang dibawa dari luar. Yang jelas cita rasa kopi tuni ini memang sangat menarik dan nanti ke depan kami akan menstrategikan ini untuk mengikuti festival kopi baik lokal dan kemudian menciptakan festival kopi di tingkat lokal, karena sekarang masih nol ya, masih belum ada upaya-upaya yang kuat walaupun pasarnya sangat kuat. Nah, jangan sampai kita pada zaman dulu kecolongan produk kita tidak membawa hasil yang optimal buat penciptaan kesejahteraan masyarakat, dan kami berharap kadang-kadang mungkin agak ketinggian, tetapi idealisme lah yang mungkin bisa menuntun kita untuk melakukan langkah-langkah konkret menciptakan kesejahteraan itu. Jadi kami berharap mungkin dengan kopi ini bisa merevitalisasi lagi rempah-rempah lain di Maluku yang dulu sangat orang tenggelam dengan glorifikasinya,
tapi mungkin kita perlu ambil langkah-langkah konkret agar barangkali kalau memang ini harta yang terpendam, ya, atau memang cuma bawaan dari ini kemudian dia mutasi dalam kondisi kesukaan berbeda dengan daerah lainnya, tentunya semua ini harus kita jaga, kita rawat untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan juga bagi semua untuk di dalam kehidupan berbangsa. Pak Uji, itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kehilaf, kekurangan, dan diskusi-diskusi. Dan ya tentu saja ngopi-ngopinya bisa dilakukan nanti kalau pandemi sudah selesai. Mungkin Mas Bowo kayaknya udah mulai rasan-rasan untuk ngopi-ngopi dengan teman-teman PDJ lah. Biar tahu bahwa ini bukan cuma sekedar promosi dan diskusi, tapi memang ada sesuatu yang sangat-sangat menarik dari cita rasa kopi Tuni Maluku ini. Terima kasih dari saya, perhatian teman-teman, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilafan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Uji. Waalaikumsalam. Oke, kawan-kawan. Aku pikir diskusi kita hari ini sangat menarik ya. Informasi dari Bung Amril bisa membawa kita sedikit tentang kopi Tuni dan Kepulauan Rempah-Rempah. Oke, buat kawan-kawan, aku pikir tanpa banyak bicara lagi, kita selesaikan diskusi ini dengan ucapan terima kasih atas kedatangan kawan-kawan menyimak diskusi ini. Sebelum kami tutup, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol untuk saling berpamitan. Monggo. Siapa yang mau ngasih salam nih? Bung Con? Bung John? Bung Pius? Monggo di-unmute dulu. Bung Amril. Om Jom nyanyilah, Om Jom. Bung Amril, mau tanya, itu banyak yang nanya tadi, apa namanya, kopi Tuni. Nah, itu berapa per kilo dan disiarkan di sini? Langsung aja Amril. Yuk. Saya serahkan kepada pengelola koperasi Pak Bowo untuk menginformasikan itu, Pak Bowo. Silakan Pak Bowo. Kita mau beli dan kemana alamatnya? Jadi begini, kita memang sebetulnya kalau di awal ini belum melakukan penjualan terlalu banyak dulu karena memang ketersediaan kopinya masih sedikit, dalam arti ini pohon sudah mau punah, Pak. Nah, cuma kiraan harga jual itu nanti dari Koperasi Seribu Negeri Kopi Maluku ke pasar luar itu ada di angka 50.000 yang masih green bean, yang belum di roasting atau digiling, begitu Pak. Nanti jadi Bang John, nanti saya share nomor teleponnya Pak Bowo ya, izin ya Pak Bowo ya. Silakan. Loh, ya. Pak Koperasinya Pak Tommy Reskosu lagi ada ibadah, jadi nggak bisa hadir. Oke. Terima kasih. Oke. Jeme, belum ngomong kok, Mek. Ngomong dulu, Mek. Sip. Enggak. Dur dia. Pius. Mana Pius? Mungkin. Nah, ini menarik sih menurut saya karena konsep untuk menjaga kelestarian kopi asli, kemudian memproteksi dengan koperasi itu luar biasa. Karena seperti yang kita tahu sekarang juga mulai banyak gerakan seperti beras ya. Beras itu sudah ada yang mulai membudidayakan beras yang dari biji murni itu, dari benih murni. Gitu. Nah, sekarang momen yang tepat menurut saya di masa pandemi ini buat mulai kebangkitan petani lokal, petani apapun menurut saya. Saat yang tepat. Karena justru pembatasan akibat pandemi ini membuat
akses pemodal-pemodal yang cukup serakah ini kesulitan juga. Tapi yang bangkit kemudian pemodal-pemodal online yang startup besar yang kemudian serakah ini juga banyak juga sih sebenarnya gitu. Saya sih salut banget sama koperasi kopi seribu negeri ya, luar biasa itu menurut saya. Terima kasih. Oke, sebelum kita berpisah dari grup ini, yang nanti akan ditutup oleh host kita, Bung Akwat Supriyanto, saya ingin memberikan satu dongeng, bukan dongeng sih, kisah sejarah lama bahwa konon dulu katanya ada seorang saudagar dari Yahudi gitu kan, namanya Yakub bin Ishak gitu kan, pernah mengambil rempah-rempah dari Melaka. Kemudian dari Melaka, begitu dia mau jalan, dia dirampok sama bajak laut tentu saja di Selat Malaka lah. Ketika dirampok, dia hanya ditinggali satu karung dari hasil yang dia bawa dari kepulauan rempah-rempah. Tapi begitu sampai ke bandar-bandar di sekitar Hadramaut sana, itu dia dari satu karung itu dia bisa membuat satu kapal lagi, balik lagi, dan bisa menjadi juragan paling kaya di perairan Arabia. Nah, itu masuk dalam anekdot sekitar zaman Abbasiyah yang mengatakan bahwa komoditas rempah-rempah di Nusantara itu begitu sangat berharganya. Nah, itu bisa memantik diskusi lebih lanjut. Sebenarnya seperti apa sih sejarah kita ketika sebenarnya sejak awal bangsa-bangsa Nusantara itu sudah sangat kosmopolit. Itu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut agar kita ke depan kita bisa mengambil strategi yang lebih besar. Ketika saat ini komoditas-komoditas kita itu tidak jelas kita pengen apa. Itu bisa kita jadikan bacaan sejarah berikutnya. Barangkali kawan-kawan tertarik, silakan ikuti terus di diskusi Paguyuban Darah Juang ini. Oke, Bung Akwat, monggo silakan di. Ya. Oke, terima kasih Bung Amril, terima kasih Bung Oji. Satu diskusi yang sangat menarik sekali. Saya juga tercerahkan tentang kopi Maluku ini, meskipun dapat cerita dikit-dikit dari Bung Amril dan Pak Julius Wibowo ketika jumpa darat di Jakarta. Dan ide terakhir dari Bung Oji untuk meneruskan diskusi ke isu-isu tentang sejarah interaksi bangsa-bangsa di Nusantara dengan bangsa-bangsa internasional, kosmopolitanisme Nusantara di masa lampau ini juga menarik. Mudah-mudahan di 2 minggu lagi kita bisa diskusikan soal itu. Saya tidak ingin berlama-lama, hanya pesan saya patuhi protokol kesehatan ya, 3M itu. Social distancing, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dan banyak-banyak istirahat, khususnya untuk kaum tua seperti Bung John dan Bung Begel ini banyak istirahat. Ya, Pak Menteri, ya, Pak Menteri. Ya. Afnan. Iya, Afnan juga. Ini tanda sayang dari junior. Yayan juga. Loh, ada Yayan juga. Ini harus banyak istirahat, jangan diforsir tenaganya, gitu kan.